Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Deka di konten review mainan ala kadarnya. Kali ini Deka mau nge-review SAF bootleg Kamen Rider Gris Blizzard. Gaki. Jadi si Gris Blizzard ini rilisannya Legend Creation ya. Beda dengan dua SAF bootleg yang dulu pernah aku review, Kuga sama Agito. Yang ini itu versi Shinjuku Seiho. Yang nggak tahu ini sebenarnya yang Shinjuku Seiho ini produk rilisan mana ya. Cuman kalau yang ini, yang Blizzard ini, dia rilisan Legend Creation. Di sini ada tulisannya. Nanti bakal lebih jelasnya di unboxing sekalian kita buka-buka buat artikulasi dan semacamnya. Oke, buat si Legend Creation sendiri, buat SAF bootleg itu udah lumayan banyak ya. Yang main ridernya itu ngambilnya versi 20 tahun Rider Kick yang ada stand based rider watch-nya. Yang itu ada Faiz, Build, Drive, Gaim. Sama yang bukan main rider ada Blizzard sama Magma. Itu buat rider. Kalau buat yang Ultraman juga ada si Legend Creation, cuman nggak hafal ada apa aja. Sama anime juga ada kayaknya Dragon Ball sama apa lagi. Oke, langsung kita review aja si Blizzard ini. Are you ready? Oke dia teman-teman, ini dia Kamen Rider Gris Blizzard. Yang MC-nya itu Shikurenai Otoya. Maaf, maksud saya Sawatari Kazumi. Jadi box depannya ini mirip banget sama orinya, cuman buat bedainnya itu gampang banget. Soalnya dia itu nggak ada logo Bandai sama Tamashii Nation, dan jelas ada merek dari si tiruannya ini, si bootleg Legend Creation. Ya kalau buat sekilas mirip banget sama aslinya. Di sini ada tulisan Kamen Rider Gris Blizzard. Ini semacam kayak apa namanya, referensi pose gitu. Kalau mau masukin SAF-nya, ini nggak boleh buat anak bawah 3 tahun apa ya. Di sini ada gambar Gris lagi, dan di sini jelas banget ada mereknya lagi, Legend Creation. Jadi kita nggak susah buat bedain si bootleg ini dengan orinya. Di bawah ada gambar Gris lagi dengan tulisannya dan merek Legend Creation lagi. Bagian atas ini dia namanya Kamen Rider Gris Blizzard. Jadi si Blizzard Gris ini dari seriesnya Kamen Rider Build. Ini mereknya Legend Creation lagi. Bahannya ini kalau buatku ini mirip kayak itu sih. Tahu nggak kotak-kotak kolor gitu yang biasa di supermarket, yang biasanya isi 3 gitu. Ini mirip kayak gitu. Ya kalau dibanding dengan Shinjuku Seiho bootleg yang pernah aku review sebelumnya, ini Agito, ya beda jauh sih. Rasanya kotaknya ini biasa aja gitu, nggak ada spesialnya. Kayak karton biasa ini. Nggak tahu orinya apa lebih tebel, kayaknya lebih tebel sih kalau orinya nggak. Ini biasa banget rasanya. Udah langsung kita buka aja. Oh iya, sebelumnya tadi ini emang udah aku buka ya. Jadi ini masukin ke box lagi buat di unboxing. Ini nggak bener-bener baru dibuka sekarang. Ini ada plastik-plastik. Ya kayak gini penampilannya sebelum dibuka, kurang lebih kayak gini. Jadi sebelum ini udah dibuka. Nah tadinya plastik ini itu di pinggangnya, dia di sela-sela belnya kan bolong ini. Udah dibuka juga tadi sebenarnya. Langsung kita keluarin aja. Iya, ini aksesoris tangannya cuma ada 2 buat tangan kanan. Gris Blizzard. Gaki. Buat armor birunya ini menarik sih. Kinclong gitu. Nah, ini di kamera, bukan di kamera, ding, emang warna merahnya agak gelap. Apaan nih?
joinnya kelihatan. Nih silver. Ya kalau buat detail kita lihat dulu dari kepalanya. Warna merahnya gelap ya. Ini aku kurang tahu juga yang orinya juga gelap kayak gini apa cuman karena ini bootleg. Terus buat birunya bagus-bagus saja. Ke badan armor mantep. Blizzard knuckle bolehlah. Belnya ampas men. Kalian tahu kalau ngechat terus chatnya kelebihan, numpuk-numpuk aja kayak gini nih, kurang lebih kayak gitu penggambarannya. Kayak cat-cat tebel gitu loh. Udah tebel terus melebar. Jelek. Belnya ini nggak akurat. Ini bagian sebelahnya itu ada kayak ini apa? Three Kingdom. Teman-temannya Chris di Trio Gagak itu. Penggambaran logonya gitu. Bisa digerak-gerakin gini. Bagian belakang mantap. Ini gambar robot. Simbol dari si Chrisnya sendiri. Yang base formnya itu robot the jelly. Kaki bolehlah. Buat detail ini buat bootleg lumayan lah. Bawah mantap sih buat detail. Sekarang kita coba buat artikulasinya. Kepala, aumen. Apa ini? Nggak rapet. Susah. Ini kepalanya nggak rapet. Ini gundul kayak gini. Ini apa namanya? Armor kepalanya yang biru-birunya ini nggak rapet. Nah dia tuh goyang gini loh. Nah, nggak usah pose ekstrim, gerak-gerak dikit aja udah lepas. Payah sih ini. Coba kalau kita pasang helmnya aja tanpa kepala, kira-kira rapet nggak? Rapet. Kayaknya kepalanya ini agak kegedean. Bener. Nih, kelihatan garis-garis ini. Dia tuh nggak rapet gitu loh. Jadi kalau dipasang ke helm agak kendor. Dia agak kebuka dikit garisnya. Dan kalau digerak-gerakin ya rawan banget copot. Ini baru kepalanya kok udah kayak gini, apalagi badannya ya nanti. Walah bootleg. Ya buat ngetes artikulasi kepalanya, ini ke bawah nggak bisa, terbatas, nyangkut. Ke atas juga sama, nggak maksimal, cuman segini. Ya lumayan lah ke atasnya daripada ke bawah. Kanan kiri susah. Asli ini harus kalau mau gerakin kepalanya harus megang helmnya, soalnya takut lepas. Coba kalau nggak pakai helmnya kayak gimana sih artikulasi kepalanya ini? Lumayan, tapi ke depan juga nggak bisa ya. Tuh, ini malah mirip kayak musuhnya si Batman yang kayak mumi itu siapa? Hus. Adalah ini kepalanya payah ini. Oh, ini ada pen silver dalam kepalanya. Ini bagian belakangnya nih, helmnya ini transparan. Ini biru merah. Buat tangan, ini tangan robotnya yang bikin salvok itu, ini tangan robotnya keren. Ini ada artikulasinya bagian atas. Nah, sedangkan yang bawah nggak bisa. Terus pergelangan tangan ini joinnya sama kayak apa ini? Oh, tidak. Jadi joinnya kebelah dua, nyangkut di tangannya sama nyangkut di pergelangan tangan. Aduh. Ayah ini. Ya buat artikulasi sebenarnya sama aja kayak tangan-tangan SAF biasa ya, muter-muter gerak-gerak gitu. Cuman karena ini tadi joinnya ada yang bermasalah, jadi
rawan banget copot sih kalau gerak-gerak. Tuh dia udah goyang-goyang gini. Terus mungkin pakai tangan satunya aja, takut kenapa-napa nanti lepas lagi yang itu. Ya sama aja kayak gini sih sebenarnya tangan robotnya tadi itu. Muter-muter gerak, naik turun. Muter-muter gerak, naik turun. Terus ini bisa di sikunya ditekuk. Ke depan sampai belakang 360 derajat. Sumpah ini artikulasinya kok kayak gini amat sih joinnya. Belum apa-apa udah lepas. Ini udah kayak helmnya tadi itu. Rawan banget copot. Ini yang bikin ganggu ini nih loh. Di tangannya ini yang kayak bundaran silver ini loh. Joinnya kelihatan gitu. Kalau yang ori kayaknya nggak kelihatan deh, ketutupan sama ininya atau masuk ke dalam lagi. Jadi kesannya itu kayak kurus banget sih grisnya ini. Ini pundaknya nggak nyampe sini, nutupnya udah maksimal tuh di sini udah. Aneh sih. Ini pundaknya. Men. Tadi kepalanya, helmnya copot-copot, pergelangan tangan ini juga joinnya nyangkut, terus tangan ini juga sebenarnya ini lebih kencang dikit. Ya mungkin gajah juga dapatnya ya. Ini tangannya yang pas, pergelangannya yang robot. Tapi keren sih ini robotnya, ini sistemnya. Dia tuh jepit-jepit gini. Ya mirip formnya, ya emang sama sih sama Robo Phoenix-nya Build. Phoenix Robo. Nih helmnya udah mulai mau lepas lagi nih. Badannya ini sebenarnya juga bisa dilepas sih. Malah helmnya ikut lepas. Payah. Cuman juga ngapain sih, nggak guna sih. Kayaknya yang ori itu kepala sama badannya nggak dilepas, jadi ini sepertinya bukan gimmick ya. Emang ke armornya aja nggak rapet jadi copot-copot. Ya buat pinggang. Ini muter kayak gini bisa. Bisa 360 derajat. Ya. Ke belakang. Ini ke belakang dikit doang rasanya ini. Ke depan apalagi. Ini padahal udah dicopot loh si knuckle-nya. Kalau dipakai kayaknya bakal lebih ganjel lagi. Kan ganjel. Lepas aja lah. Susah ini. App crunch badannya nggak possible sih. Ini buat muter-muter nggak masalah. Terus build drivernya ya gitulah, catnya memprihatinkan. Ini tuasnya bisa diputar. Ini nggak rapet. Apalagi itu yang jatuh. Apalagi ini. Tangannya. Kau bayangin lagi gelut lawan monster, gagangnya copot. Mati konyol ini si Chris. Pelnya nggak rapet ini, persis kayak helmnya ini. Tapi dia dapat gimmick muter-muternya si tuasnya ini. Copot lagi. Salah, takut lepas lagi. Ini holdernya buat naruh botol. Ya lumayan lah detailnya. Belakang back holder sama strap. Ini kuningnya kayak
nggak rapi nih bagian atasnya ya, tapi bolehlah, cuman simbol kayak gitu doang juga sih. Kaki susah, ini nggak mau ngangkang, ininya kayaknya kelebihan ini part di pahanya, susah buat lepas lagi, ada lagi yang lepas, padahal nggak ada gimmick bongkar pasang. Ya coba ke depan, nggak masalah, lutut aman, pergelangan kaki aman, puter ke 60 derajat, ujung sepatu aman. Kayaknya buat kaki masalahnya di ngangkangnya ini ya, jadi dia pinggirannya ini agak kelebihan, jadi bukan nyangkut sih, ngalangin ini loh, kehalang. Ini juga sama ya, nggak masalah sih buat kakinya, cuman bagian kanan kirinya itu jadi nggak bisa ngangkang. Kayaknya kalau dipasain bisa sih, cuman bagian join bawahnya ikut keangkat, lepas lagi. Tegak nggak masalah, nggak jatuh-jatuh ya, lumayan sih. Buat yang bikin takjub itu armor birunya ini buat sekelas bootleg bagus sih, apalagi orinya nggak kebayang ini keren apa. Oh iya, knuckle-nya tadi ketinggalan, belum dianu. Jadi kalau yang ori itu knuckle-nya bisa mode ke dalam driver, sama buat knuckle pukul-pukul ya, mode knuckle lah, gebuk-gebuk gitu. Dalamnya ada full bottle, cuman ini nggak tahu bisa diambil apa enggak, nyangkut atau emang udah permanen di sini ya versi bootleg. Kalau yang ori itu harusnya bisa dicopot, ini bisa diganti buat mode drivernya sama mode knuckle. Ini bisa dipegang nanti ke optional hand yang ada di sini. Ya knuckle-nya bolehlah, cuman nggak rapi ya rasanya, tapi nggak terlalu masalah ini knuckle-nya sih. Sama ini harusnya kalau yang ori itu bisa kebuka persis kayak di filmnya, kalau ke driver kebuka, kalau mode knuckle ketutup kayak gini. Cuman ini nggak bisa. Buat knuckle-nya nggak begitu masalah, cuman dia gimmick kayak orinya nggak bisa yang kebuka. Dia kalau di pel ini nggak terlalu kencang sih, kayak gini doang bisa copot. Nanti ada slot 2 di sini di build driver, dimasukin sama yang kayak colokan ini, cuman rasanya nggak terlalu kenceng. Ini kalau disletik lepas. Terus buat optional hand tangannya itu dapat kanan semua 2 biji. Yang ini hitam polos buat megang, ya tangan-tangan megang lah, knuckle kayak apa build drivernya. Ini yang versi kayak tangan Iron Man ya, di filmnya kan kayak gini ya, si Chris sama Crozet, dia ada bundaran gitu di tangannya kalau kebuka. Bolehlah. Coba kita pasang yang megang knuckle, kayak gimana sih kalau knuckle-nya itu dipegang. Coba kita masukin. Ini tangannya itu kayak karet gitu sih bahannya, jadi dia lentur-lentur gimana gitu ya, kurang lebih begini loh dia megang knuckle-nya, yang genggam biasa sih. Langsung kita pasang ke Chrisnya. Keren.
Lizardo Knuckle. Apa sih efeknya kalau mode Knuckle itu lupa. Ya. Keren. Sayang sih belnya, setnya ampas. Tangan satunya yang kayak Iron Man. Ini emang tengahnya hitam kayak gini apa full biru ya? Terus dia ada yang masuk ke dalam birunya itu, nggak rapi. Mispen ini. Oh iya, ini yang kayak logo-logo robot sama Three Kingdomnya bisa diputer-puter. Ini juga sama. Ya, simpulanku buat si Chris Blizzard bootleg ini adalah buat yang menarik sisi positifnya dulu ya. Bagian biru-birunya ini bagus banget, kinclong-kinclong gitu. Gimana ya, metalik tapi nggak metalik banget sih rasanya. Mungkin kalau yang ori lebih berasa metalik nih. Terus tangan robotnya ini ya bagus sih, detailnya ya mantep. Ya mungkin tangan robot sama armor birunya ya. Buat keseluruhan artikulasi yang namanya action figure, kalau nggak di pose-pose ya nggak afdol rasanya. Ini rasanya nggak recommended. Dan aku pribadi kan orangnya seneng motion action figure ya. Terus ini rasanya ya gimana, kayak gini lepas, kayak gini lepas, kayak gini lepas, kayak gini lepas. Coba gimana memusuhin sama figur yang bodinya ini hampir mau lepas semua. Ya susah sih. Aduh. Ini kalau dibandingin sama bootlegnya Shinseiko Seiho kemarin yang Kuga sama Agito, dia ini kokoh, nggak lepas-lepas sih. Nggak tahu kenapa ini yang Legend Crescent kok kayak gini banget ya. Padahal armor birunya ini sumpah menarik sih. Kalau buat pajangan doang ya fine sih, keren gitu loh dilihat itu. Kalau dari jauh keren ya, SAF bisa jutaan padahal KW kan. Ya kalau buat pajangan doang boleh lah, cuman kalau buat pose-pose ini nggak recommended. Ayah ini. Apa mungkin gajahku yang ampas ya? Sebenarnya bukan punya aku sih, adikku yang beli. Ya, si Chris Blizzard kalau dibandingin dengan Shinseiko Seiho Kuga bootleg sama ini Ryuki SAF lama ya, yang all tapi ini ori. Dia tinggi sih, gede ini. Cuman kalau di pose tegak biasa gini kok memprihatinkan ya kelihatannya. Ini tiga-tiganya pose tegak biasa, cuman karena faktor ini pundaknya nggak rapet, kelihatannya kayak kurang gizi. Padahal udah coba dirapet-rapetin, tapi tetap udah maksimal segini nggak bisa lagi. Terus ini si Agito yang juga bootleg kayak Kuga Shinseiko Seiho, yang belnya juga ampas. Tapi buat body artikulasi nggak ada masalah sih Agito nih. Ya rasanya ini tuh kayak gimana banget liatnya ya. Itu tadi review tentang si Legend Crescent SR Figure Kamen Rider Chris Blizzard. Kesimpulannya buat ini apa SAF ini, kalau kalian ngincer artikulasi menurutku nggak worth. Ampas semua part, serba lepas-lepas, copot-copot, nggak rapat dan semacamnya, itu bikin kesel sumpah, nggak worth banget buat pose. Tapi kalau sekadar buat pajangan doang ya bagus sih. Atau kalian mungkin memang pengen ngebet banget bikin si Chris Blizzard ini dan nggak masalah dengan part-part yang lepas dan semacamnya, ya silakan aja, nggak menyalahkan juga. Soalnya buat overall ya, part birunya ini kan armor utama dominan ya, bagus sih, keren. Cuman karena aku pribadi seneng pose ya ampas sih. Ampas ini sumpah. Aduh. Ya kalau ke tukang repair diakalin buat join-joinnya lebih seret,
bisa lah ini dapat. Kalau buat pasarannya sendiri ya, SF bootleg Kamen Rider itu 200 sampai 300 dan ini adekku dapat 250. Jadi kalau kalian nemu SF Kamen Rider bootleg yang harganya nyampe 400, mending sekalian beli yang ori. Gak worth kalau beli bootleg rider harga segitu, kemahalan. Ya itu tadi reviewku mengenai SF Kamen Rider Ghost Blizzard. Sampai jumpa di review-reviewku yang selanjutnya. ありがとうな。